Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal review. Review itu untuk siapa? Jadi penulis ini dapat pertanyaan dari bukan pertanyaan ya, kritikan dari pemirsa ya. Ada yang komen. Review lu jelek, intinya gitu. Review lu nggak mutu, review lu ngaco, acak-acakan dan seterusnya. Lupa lah omongan pas persisnya apa, pokok intinya kayak gitu. Ya penulis ngomong ini review ini soal Yamaha GR ya. Yamaha GR ini kan produk Yamaha yang baru, ada beberapa fitur ya yang penulis kritisi gitulah. Kalau soal keunggulan penulis nggak melihat keunggulan nyata ya. Rata-rata motor kayak gitu ya. Nggak usah bicara soal tenaga, nggak bisa bicara soal tampilan, itu sudah ya selera masing-masing lah. Cuma penulis bahas soal fitur-fiturnya yang menurut penulis nggak pas. Ini diprotes, bilang review nggak mutu. Terus ya penulis bilang itu selera penulis kok. Penulis bahas kira-kira kenapa kok penulis nggak suka. Pendapat pribadi ya, sama sekali nggak objektif ya. Opini kan menurut penulis. Nah terus dia ngomong, penulis lupa ya, nanti penulis kutip aja ya ngomong persisnya apa. Jadi dia ngomong nggak peduli pendapat penulis apa, bagi Yamaha itu nggak berpengaruh. Jadi nggak peduli penulis ngomong apa, tapi Yamaha nggak akan terpengaruh, nggak akan menggubris review penulis. Ya penulis jawab, penulis itu bikin review bukan untuk pabriknya tapi bukan bikin review itu untuk yang mau beli. Lucu ya, lucu loh ya. Penulis itu sebelumnya itu sempat kepikiran, ini nanti mau bahas blogger bayaran lah, vlogger bayaran lah, gitu. Yang katanya blogger amplopan yang kalau bahas pabrikan satu itu ngomongnya bagus-bagus, nggak pernah jelek. Kalau merek lainnya itu jelek-jelek, nggak pernah bagus. Nah kalau misalnya ada pemirsa yang mengamati penulis ini menjelek-jelekkan satu merek tanpa membaik-baikan, atau membaik-baikan satu merek tanpa menjelek-jelekkan, silakan kritis ya, silakan kritisi. Nanti penulis lengkapi. Enggak pingin disebut sebagai blogger atau vlogger bayaran ya, karena memang nggak dapat bayaran beneran ya. Tapi aneh loh, yang protes itu kok ngomong pabrikan yang nggak peduli omonganmu apa loh, maksudnya apa gitu. Apa ya kalau review itu tujuannya adalah untuk menyenangkan pabrikan loh, kok aneh. Jadi sekarang ini yang diharapkan oleh orang review itu adalah review menyenangkan pabrikan toh. Gimana sih? Jadi kalau pabrikan nggak seneng itu reviewnya jelek. Kalau bikin pabrikan seneng, wah itu reviewnya bagus. Loh masa ya gitu tuh? Penulis ya baru tahu ada kayak gitu ya waktu ada komentar itu loh. Nggak nyangka
nggak nyangka sama sekali kok bisa ada pemirsa yang menganggap bahwa oh yang bener itu bikin review itu bikin seneng pabrikan. Jadi kalau pabrikan nggak seneng, oh berarti review jelek itu. Oh, aduh, asli penulis nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa, wes. Ya, karepmu lah, wes. Terserah kalau dia itu lebih seneng nyari review yang tujuannya untuk menyenangkan pabrikan. Ya kebetulan topiknya searah dengan blogger bayaran atau vlogger bayaran. Sebenarnya sih nggak masalah loh, blogger atau vlogger itu dibayari oleh pabrikan itu. Jadi masalah kalau nggak objektif, kalau jadi terlalu memihak pabrikan, nggak memihak konsumen. Nah sebenarnya bagaimana sih bisa membedakan blogger yang blogger atau vlogger yang reviewnya itu objektif? Menurut penulis, objektif itu bila orang yang beneran beli motor yang direview itu nggak merasa tertipu. Jadi nggak merasa tertipu. Iki kok luwih apik timbang review nih. Lho iki kok luwih apik timbang luwih elek timbang review nih. Jadi yang mereka rasakan lebih bagus, tidak kalau reviewnya jelek tidak mengalami yang bagus, kalau reviewnya bagus tidak mengalami yang jelek. Jadi pokoknya sesuai lah dengan reviewnya. Nah itu menurut penulis itu review yang objektif. Memang nggak bisa sih nuruti semua orang. Penulis sendiri kan sering ngomong, oh motor ini jelek, ada yang ngomong bagus, ya karepmu, wong selera orang masing-masing ya. Tapi kalau misalnya penulis ngomong, oh motor ini wis nggak ada ininya, wis bebas dari gredeg dan segala macam, pasti wis, tapi ternyata ada yang ngalamin gredeg, nah itu reviewnya review nggak objektif. Misalnya ya motornya geter, bikin capek gitu, nggak diomongkan ke konsumen, ya itu review nggak objektif. Ini ya dulu itu ya pernah ya beredar di kalangan blogger atau vlogger ya soal review jelek motor. Ya review jelek oli, review jelek ya lain-lain lah ya berhubungan dengan motor, dan yang nggak berhubungan dengan motor juga. Jadi review jelek itu dianggap haram, dosa. Dulu sampai pernah gitu. Dulu itu dianggap paling kalau orang review jelek itu tujuannya adalah nutupi rezeki orang, menghalangi rezeki orang. Nggak tahu ya itu agamanya apa yang ngomong gitu ya. Nggak ngerti penulis, maaf ya, penulis juga nggak ngerti kalau soal agama selain Islam. Penulis agamanya Islam, nggak ngerti selain Islam bagaimana kalau soal jual beli itu. Apakah kalau menceritakan kejelekan suatu produk itu adalah dosa? Penulis nggak ngerti. Yang jelas dari yang penulis tahu,
kalau di Islam soal hukum jual beli bukan soal menceritakan keburukan sifat orang, menceritakan keburukan apa ya? Bukan sifat orang sih, salah. Menceritakan cacat orang beda ya dengan cacat barang. Nah, ini kalau di hukum Islam soal jual beli ya, ini jual beli itu dianggap nggak berkah kalau cacat itu ditutup-tutupi. Menjual barang cacat itu pun dilarang ya. Barang rusak terus dijual, klaim sebagai barang bagus, itu nggak boleh. Begitu juga barang apapun menutup-nutupi cacatnya barang jualan itu juga dosa. Yang penulis tahu itu hukum jual beli. Jadi yang ngomong menjelek-jelekkan orang itu nggak berkah, nutup-nutupi rezeki, itu entah pakai hukum apa itu. Karena penulis nggak tahu, nggak pernah tahu ada hukum seperti itu. Kalau hukum jual beli jelas secara eksplisit ya, mungkin adanya bukan di bukan di ayat Al-Quran. Kalau di ayat Al-Quran ngomongnya soal kecurangan ya, jual beli jangan curang. Kalau soal cacat penulis lupa, mungkin ada ayatnya atau apa, tapi yang jelas kalau dari contoh-contoh jual beli dari hadis itu ada, hadis sahih ya, ada. Itu yang penulis tahu. Penulis bukan pakar agama atau apa, tapi penulis coba cari di internet, nemu bahwa jual beli kalau nggak menceritakan juga cacat dari barang jualan itu haram hukumnya. Nggak berkah ya, nggak berkah sama haram nggak beda ya mungkin ya. Jadi yang jelas jualan itu nggak berkah, nggak diberkati. Entah maksudnya nggak diberkati apa ya, pokoknya menurut penulis itu dosa gitu. Dan ada keterangan juga bahwa kalau orang yang tahu cacat dari suatu produk, cacat dari barang jualan orang, dan ikutan menutupi, itu orang yang ikutan nutupi ini dosanya sama dengan yang jualan. Yang penulis tahu itu. Jadi jual beli, yang jual itu harus ngomong semua kelemahan dari produknya. Bahkan kalau kelebihannya nggak kesebut ya itu yang rugi penjual. Tapi kalau penjual ini nggak ngomong semua kelemahan, nah itu yang jadi jualan nggak berkah. Terserah ya yang sama-sama Islam ya ini ya. Terserah kalau misalnya punya pendapat berbeda. Tapi mohon kalau punya pendapat berbeda, mohon ditunjukkan sumbernya dari mana. Istilahnya kalau debat itu ada nasnya, ada sumbernya. Kalau nggak salah hukum debat di agama itu kayak begitu. Hukum cari ilmu itu harus ada dasarnya. Kalau soal jual beli ini, hukumnya ya carinya dari Al-Quran atau hadis. Itu. Kalau untuk agama lain nggak ngerti lah.
nggak paham. Jadi ya intinya itu. Intinya kalau apa mau pakai dasar Islam itu jual beli itu harus menjelaskan juga cacat produknya, dan menjelaskan cacat produk itu bukan menyebabkan orang lain kehilangan rezeki, tapi untuk membuat rezeki orang itu jadi berkah. Dari yang asalnya nggak diberkahi jadi ada berkahnya. Kalau orang masih mau beli setelah mengetahui cacat dari produk itu, ya silakan. Silakan. Nanti orangnya ya ikhlas. Orang beli ikhlas. Nggak sampai terjadi orang sudah beli tapi kecewa. Nggak sampai orang beli tapi kemudian merasa dibohongi. Dan penulis termasuk orang yang merasa dibohongi oleh review-review itu. Review-review yang ngaku-ngaku kalau membuka aib suatu produk itu menutupi rezeki orang. Tapi itu membuat penulis nggak ikhlas. Jadi gimana ya? Soalnya ada yang ngomong-ngomong soal agama, soal itu ya, ngomong dosa macam. Kalau pokoknya kalau dasarnya Islam yang tahu, yang penulis tahu itu. Nah sekarang kalau misalnya lah nggak pakai agama Islam lah, pakai ya logika, nggak pakai ngomong-ngomong nutupi rezeki orang, nggak pakai ngomong gitu. Misalkan ya, kita tahu ada pencuri, orang yang punya hobi mencuri, orang yang ya secara aktif mencuri, itu kalau kita tutupi kira-kira kita kalau misalnya menutupi, apa itu bagus atau jelek? Misal kita tahu ada orang yang jualan barang itu aslinya barangnya palsu, itu bakal kita rahasiakan atau kita kasih tahu orang lain? Ya itu ekstrimnya ya, tapi ya bisa dipakai sebagai penjelasan logisnya lah. Kalau misalnya orang jualan barang palsu itu kita biarkan saja, maka orang yang jualan barangnya ada cacatnya tuh ya silahkanlah dibiarkan. Tapi kalau berpendapat bahwa orang jualan barang palsu itu harus disebarkan informasinya, maka barang yang ada cacatnya pun wajar dong kita sebarluaskan. Jadi yang beli itu nggak kecewa, lego, ikhlas. Oh ya wis, ada cacat gini, toh ada bisa gini. Misal wis NMAX ini kan bannya jelek, oh no problem, bannya jelek, bannya dipakai hujan licin, no problem. Aku sanggup kok beli lagi ban yang bagus. Ya wis, no problem kalau misalnya seperti itu. Daripada nanti taunya pas waktu pakai hujan-hujan, waduh mak, aduh brak gitu. Terus setelah masuk rumah sakit, yang punya NMAX ini terus mengeluh, kok nggak ada ya yang ngomong kalau banyak NMAX ini licin, kok kebangetan yang review ini, kok ditutup-tutupi bannya NMAX ini licin.
Ya terserah lah, itu ini masalah moral ya, bukan soal peraturan. Nggak akan dipenjara, nggak akan kena tangkap polisi kalau misalnya orang itu nutupi cacat produk. Di Indonesia toh juga nggak ada YLKI, nggak ada perlindungan konsumen. Produsen mau menipu kayak apapun ya wis bebas, nggak akan ditangkap. Mana ditangkap? Penulis dulu pernah beli produk yang katanya motor paling irit merek ini, penulis beli, ternyata boros. Motor 4 tak irit ya, penulis beli, ya ternyata sama saja dengan motor 2 tak, sama borosnya, nggak beda, telek. Yes. Ya kayak gitulah ya. Mungkin ada yang berpendapat ya, mungkin mereka ini ya pro budaya Jepang ya. Jadi Jepang itu mungkin bohong, itu jualan bohong itu dianggap salah satu strategi yang harus ditempuh ya. Jadi budaya Jepang itu jualan bohong itu halal ya. Orang yang buka rahasianya yang jualan curang itu malah dianggap salah, dianggap menyalahi aturan. Jadi mereka berusaha membudayakan di kalangan otomotif Indonesia bahwa jualan itu wajib bohong, wajib curang, wajib nutupi. Kalau ada kelemahan wajib ditutupi. Ada blogger, ada vlogger yang isinya buka aib produk merek Jepang, itu wajib di boikot. Gitulah kira-kira mungkin ya. Wajib ditekan. Jadi oleh karena itu jadi muncul komentator-komentator yang bukan tugasnya sih, merasa panggilan hidupnya adalah mengkritik orang-orang atau mencaci maki atau menjatuhkan, atau menjatuhkan terlalu istilahnya ya, membuat orang jadi sungkan atau nggak berani atau takutnya atau nggak ada niatan lagi untuk membuka aib produk. Setahu penulis, Indonesia itu negara muslim, bukan negara Jepang. Setahu penulis, budaya Indonesia ini sekarang sudah ya kayaknya menghargai kejujuran gitu loh, kayaknya ya. Penulis nggak berani bilang menghargai kejujuran terus ya. Ya jangan pakai kayaknya, harusnya itu menghargai kejujuran. Soal bener-bener menghargai bener atau enggak ya nggak tahu ya. Soalnya penulis kok sampai dapat komentar kayak gitu. Orang juga ya kayak di mana-mana itu mereka lebih suka hoax daripada sesuatu yang jelas, sumber ilmunya yang jelas, dasarnya dan lain-lain gitu loh. Yang penulis maksud ini soal oli, soal soal bensin, soal oktan, soal SOHC, DOHC dan lain-lain lah, yang biasa banyak dibahas di grup Facebook. Kan orang-orang itu sama link-link science, link-link universitas pada nggak percaya, lebih percaya hoax kan mereka. Soal oli lebih percaya sales daripada pabriknya. Pabrik sama sales dianggap sales yang lebih benar, padahal salesnya sales lokal. Nggak tahu lagi Pak. Ya yang jelas
kalau soal review itu bukan untuk pabrikan. Ngapain sih review kok untuk pabrik itu? Emang denger tah? Mana ayo buktinya pabrik dengarkan review? Paling yang didengarkan itu yang apa, blogger-blogger atau vlogger-vlogger terkenal toh, yang belum tentu pendapatnya mewakili masyarakat. Tapi kayaknya ya lebih sering itu pabrikan cuek dengan ya masukan-masukan dari masyarakat, cuek dengan ya kebutuhan orang Indonesia. Mereka nganggap Indonesia itu kalau berkendara kayak orang Jepang, macet ramenya kayak di Jepang, kondisi jalan aspal kayak di Jepang. Jadi motor yang diklaim anti gredek ternyata gredek di Indonesia, dianggap ya produk kami sudah sempurna gitu ya. Yang disalahkan ya ridernya. Ngapain kok kalau berkendara pelan nggak cepat. Penulis lupa ya menyertakan kutipan soal gredek ini ya. Maaf. Nanti penulis silakan lewat link aja ya. Jadi ya penulis itu merasa ya, apa review-review ini gara-gara komentator-komentator pro Jepang ini ya. Jadi penulis nggak anti Jepang lah, silakan lah Jepang untuk jualan di sini. Tapi kok ya yang jualan di sini merek Jepang itu kok gimana sih? Apa menceritakan cacat produk kok nggak boleh? Padahal itu budaya sini, bukan budaya Jepang. Jualan di Indonesia harusnya menyesuaikan budayanya sini. Reviewernya juga, blogernya ya jangan nuruti orang Jepang lah, nuruti lah budaya sini. Sini itu ya mayoritas orang Islam. Kalau Islam itu jualan itu harus jujur. Barang ada cacatnya ya diceritakan cacatnya. Orang yang tahu cacat suatu produk ya cerita cacat produk itu apa. Justru itu yang diminta. Kok malah ada yang ngomong kalau produk cacat diceritakan itu jadi nutupi rezeki orang. Ya maklum lah, ya maklum. Ya penulis ini bukan apa ya, bukan vlogger terkenal, bukan blogger terkenal. Suara penulis nggak banyak yang denger. Tapi ya penulis harapkan nanti ada yang mau menceritakan lah, membuka apa pikiran lah. Masa ya apa menceritakan cacat itu dianggap merusak rezeki orang. Ya dari mana lah gitu loh. Ya penulis harapkan lah, jangan sampai reviewer itu bikin orang kecewa. Jangan sampai kayak jadi penulis kayak gini nih, beberapa kali dikecewakan review. Ya moga-moga untuk seterusnya penulis juga nggak pernah mengecewakan orang lain ya. Bismillah. Review itu kalau misalnya jelek, itu nggak membuat rezekinya orang berhenti, tapi membuat orang itu jadi berkah. Berkah rezeki itu maksudnya orang itu punya uang walau sedikit pun bahagia. Orang kalau diberkahi itu uang nggak pernah kurang walau utang.
Di mana-mana uang kalau sampai kekurangan itu coba dicari apa yang kurang, apa yang membuat kita ini tidak diberkahi. Karena kalau misalnya diberkahi pasti ada jalan. Nggak pernah sampai kita harus masuk penjara atau apa gitu. Kita minta jalan itu pasti ada. Ya mungkin ada yang bicara ini pakai sodakoh juga. Ya sodakoh itu membantu. Kita ngasih orang 10.000, kita ini sedang butuh 1 juta, kita bisa dapat 1 juta. Penulis bisa ngomong gini karena ini pengalaman penulis. Swear. Insya Allah. Jadi ya kita beritahu cacat produk itu nggak masalah. Selama itu beneran, nggak masalah. Kita nggak menghalangi rezeki orang. Kita ini membuat rezeki orang itu makin berkah. Orangnya nggak akan kesulitan. Kalau rezekinya berkah itu orang ya bisa dapat, nggak akan sulit lah, makan bisa. Uang kesulitan akhir bulan nggak ada Indomie, tahu-tahu dapat rezeki. Ini fakta. Ya wes lah, semoga yang yang sekarang ini takut bukan bikin review jelek itu jangan takut-takut, tapi ya harus imbang ya, yang baik-baik juga diceritakan juga, dan harus beneran masalah itu. Kalau nggak beneran ya harus klarifikasi lah. Ya udah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.